Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pakan mandiri. Sahabat budidaya yang berbahagia, kini kita sekarang berada di pabrik pakan Glamor. Pabrik pakan ini merupakan unit produksi pakan mandiri di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam Jambi, yang merupakan salah satu unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di pabrik pakan mandiri ini kita memproduksi pakan dengan berbasis bahan baku lokal. Untuk kapasitas pabrik pakan mandiri ini mampu memproduksi pakan sebanyak 1 ton per jam. Bahan baku yang kita gunakan dalam pembuatan pakan mandiri meliputi bahan baku makro seperti tepung ikan, dedak padi, kemudian ada bungkil kedelai dan bungkil kopra. Sedangkan untuk memenuhi nutrien mikronya, kita menggunakan zat aditif atau bahan baku tambahan berupa tepung tapioka sebagai perekat, kemudian ada vitamin dan mineral mix untuk ikan air tawar, dan enzim pitase untuk menurunkan zat pitat atau asam pitat. Kemudian kita menggunakan atraktan dengan amino liquid atau ekstrak udang. Hasil atau produksi pakan mandiri ini memiliki spesifikasi, yakni produknya pakan tenggelam dengan ukuran, ada 2 ukuran, yakni 3 mili dan ukuran 4 mm. Adapun peruntukan pakan mandiri kita gunakan untuk pembesaran ikan air tawar dengan protein minimal 25%, dan yang kedua adalah produk pakan induk untuk menunjang pematangan gonat induk ikan air tawar dengan protein minimal 38%. Adapun tahapan proses produksi pakan mandiri di pabrik Glamor ini meliputi yang pertama, yakni penimbangan bahan baku. Penimbangan bahan baku kita lakukan sesuai dengan formulasi yang sudah kita formulakan sesuai dengan kebutuhan atau target pakan yang akan kita hasilkan. Setelah dilakukan penimbangan, kemudian kita masuk dalam proses produksi di mesin pabrik pakan ini. Perlu diketahui bahwa proses produksi di dalam mesin pabrik pakan ini telah terintegrasi mulai dari input bahan baku, kemudian ada penepungan, kemudian pencampuran atau mixer, selanjutnya adalah pencetakan, pengeringan, dan kemudian packing. Nah, semuanya rangkaian tahapan produksi tadi ada dalam satu unit mesin produksi yang sudah terintegrasi. Tahapan pertama, yakni input bahan baku. Kita memasukkan bahan baku yang sudah kita timbang tadi ke dalam intake bahan baku, kemudian bahan akan didistribusikan melalui mesin penyaring. Mesin penyaring ini kita ada 2, yakni yang pertama mesin untuk memfilter bahan baku dari bongkahan-bongkahan yang besar atau bahan baku dari sampah-sampah plastik dan benang dan sebagainya. Kemudian penyaringan kedua, filter yang kedua, yakni filter magnet yang berfungsi untuk menyaring bahan baku atau mengeluarkan bahan baku dari sampah-sampah logam seperti paku, besi dan lain sebagainya, sehingga bahan yang kita masukkan tadi terbebas dari sampah yang sangat mengganggu
hasil dari produksi itu sendiri. Dari intake bahan baku, kemudian bahan distribusikan ke mesin hammer mill atau proses penepungan. Di dalam mesin hammer mill ini seluruh bahan baku yang masih kasar akan ditepung sesuai dengan tingkat kehalusan yang baik, sehingga kualitas pakan nantinya akan menjadi baik. Kita menggunakan saringan dengan lubang 2 mm ya, sehingga bahan yang dihasilkan memiliki kualitas tepung yang baik. Dari mesin hammer mill atau penepungan, kemudian bahan didistribusikan lagi ke mesin mixer, ya ini pengadukan. Nah, di dalam proses pencampuran ini atau pengadukan ini, kita memasukkan zat aditif atau mikronutrien yang sudah kita siapkan tadi. Ini diantaranya tepung ikan, tepung tapioka sebagai perekat, kemudian vitamin dan mineral mix untuk ikan air tawar. Selanjutnya ada enzim pitase untuk menerangkan asam pitat, karena bahan baku kita banyak menggunakan bahan nabati. Yang selanjutnya adalah sebagai atraktan atau aroma, menguatkan aroma pakan, kita menggunakan amino liquid atau biasa disebut dengan ekstrak udang. Kemudian di dalam mesin mixer atau pencampuran ini, seluruh bahan tambahan atau mikronutrien dicampurkan ke dalamnya kemudian diaduk secara merata selama kurang lebih 4 menit. Nah, di dalam mesin mixer ini akan dihasilkan bahan baku yang homogen, yang siap untuk melalui proses pencetakan. Dari mesin mixer kemudian bahan didistribusikan lagi ke bin penampungan pakan. Untuk selanjutnya, sebelum melalui proses pencetakan, bahan baku akan melalui 2 skru. Yang pertama yaitu skru feeder, di mana berfungsi untuk mengatur kecepatan produksi sesuai dengan bahan baku dan tingkat kepadatan bahan. Yang kedua adalah skru conditioner. Nah, di dalam skru conditioner ini pakan akan dilakukan, bahan baku maksud saya, akan dilakukan proses pemasakan. Jadi bahan yang mentah tadi kita proses pemasakan di dalam skru conditioner, di mana sistem pemasakan ini kita menggunakan mesin uap boiler, yang kemudian hasil uapnya kita tiupkan ke dalam ruang skru conditioner ini, sehingga pakan yang yang melewati skru itu akan menjadi bahan baku yang masak, yang siap untuk dicetak. Adapun suhu yang kita gunakan dalam proses pemasakan sekitar 70 sampai 80 derajat. Ini untuk menghindari adanya kerusakan di dalam vitamin dan mineral. Setelah bahan baku itu masak dan tanak, kemudian bahan akan langsung melalui proses pencetakan di mesin pelleting. Untuk mesin pellet kita sendiri, ya ini mesin pressing atau menghasilkan pellet tenggelam dengan ukuran 3 mili dan 4 mili. Di dalam mesin pelleting kemudian dihasilkan butiran pellet yang kemudian bisa kita atur ukuran dan panjangnya. Dari mesin pelleting kemudian pakan didistribusikan ke mesin atau ruang pengeringan. Adapun sistem pengeringan yang digunakan di dalam pabrik pakan ini adalah sistem cool dry atau pengeringan secara dingin. Ya, ini dimana pakan yang memiliki suhu yang panas hasil pemasakan tadi, kemudian sehingga menimbulkan ruang pengeringan yang panas. Nah, di dalam ruang itu kemudian diberikan exhaust atau dibuang uap panasnya, sehingga di dalam ruang pengeringan menjadi dingin atau suhu ruangan, hingga pakan yang kita hasilkan memiliki kadar air sekitar 10-12% kadar airnya. Setelah pakan menjadi kering,
Kemudian pakan didistribusikan lagi ke mesin pengayakan, di mana di dalam mesin pengayakan kita akan memisahkan pakan hasil produksi itu menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pakan yang sesuai dengan ukuran yang kita kehendaki, yang kemudian masuk dalam tabung atau bin penyimpanan sebelum packing. Yang kedua, memisahkan pakan dari debu atau remah-remah pakan yang tidak digunakan, itu masuk ke dalam tabung tersendiri. Dan yang ketiga adalah memisahkan ukuran pakan yang terlalu besar atau terlalu panjang, itu juga akan dipisahkan. Nah, memang limbah dari butiran atau serbuk pakan, kemudian pakan yang terlalu besar ukurannya, itu bisa direpeleting kembali kemudian. Dari bin penampungan pakan yang sudah kita kehendaki ukurannya, nah, kemudian pakan bisa dilakukan pengepakan atau pengepasan. Yang pertama melalui timbangan digital yang otomatis bisa kita setting sesuai dengan jumlah bobot dari pakan yang kita kehendaki dalam satu karung. Yang kemudian pakan yang sudah ditimbang secara otomatis akan masuk ke dalam karung, dan dari karung itu kemudian kita lakukan pengepakan, pengemasan dengan mesin jahit. Untuk karung sendiri kita gunakan karung plastik yang di dalamnya juga dilapisi dengan inner untuk menjaga suhu dan kualitas pakan agar tetap terjaga selama penyimpanan atau penggunaan nanti di lapangan untuk para sahabat budidaya. Demikian sekilas profil dari pabrik pakan Glamor dan beserta tahapan proses produksinya. Bagi sahabat budidaya yang ingin membeli atau mendapatkan pakan mandiri ini, bisa langsung kontak atau menghubungi nomor di bawah ini. Nah, bagi para sahabat budidaya yang sudah memiliki kelompok kemudian ingin mengajukan bantuan berupa pakan mandiri, silahkan untuk mengajukan permohonan berupa proposal melalui dinas perikanan setempat, kota atau kabupaten. Nah, untuk kemudian dari dinas diserahkan langsung kepada Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semangat selalu untuk berbudidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pakan mandiri.